Pernikahan megah abad ini bagian 7 bab 665. Carson terlalu panik hingga tidak berani menelan ludah. Dibandingkan semua orang, ia lebih berharap dapat mendengar dengan kepala matanya sendiri. Arila mengatakan, "Aku bersedia," dua kata ini. Tetapi Arila tidak menjawab. Ia hanya terus menatapi Carson. Tidak mengerti apa yang ada di pikirannya. Arila tidak menjawab dalam jangka waktu yang cukup lama. Orang di belakang mulai berbisik. Carson membuka mulut ingin berbicara sesuatu. Tetapi tangan Arila bergerak dan melepaskannya dari gandengan sikut tangan Carson. Ketika Arila menarik tangannya, Carson merasa hatinya seperti ada lubang dan hawa dingin melewati hatinya. Tiba-tiba, di saat ini juga, Arila memegang erat tangan Carson, memberikannya senyuman jahil dan melihat ke arah pastur. Dengan tegas berkata, "Aku bersedia." Hati Carson pun menjadi lega. Di belakang, Eva dan Puspita bersorak meramaikan ruangan dan tepuk tangan mulai terdengar. Pastur melihat ke arah Carson yang sedang menggendong anak dan berkata, "Carson, apakah kamu bersedia untuk menjadikan wanita ini sebagai istrimu dan menikah dengannya? Walaupun dalam keadaan sakit ataupun sehat, apapun alasannya, akan tetap mencintainya, menjaganya, menghormatinya, menerimanya, selalu setia sampai akhir hayatnya." Carson tanpa ragu langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku bersedia." Tak hanya sampai hayatnya, ia bahkan dalam kondisi mati ataupun hidup, ia akan terus bersamanya, menjaganya, dan terus mencintainya. Setelah Carson menjawabnya, belakang mereka terdengar suara tepuk tangan yang tak berhenti. Pastur kembali bertanya, "Tuan Tanjaya, Nyonya Yeni, kalian sebagai orang tua dari Carson, apakah bersedia menjadi saksi pernikahan mereka?" Ayah Carson menjawab, "Bersedia." Ibu Carson yang sedari awal terharu menangis, menghapus air matanya, lalu menganggukkan kepala. "Tentu saja bersedia." Pastur kembali berkata, "Kalau begitu, aku akan mengumumkan." "Kakek, Anda belum tanya Rila." Pastur belum selesai berbicara, tiba-tiba dipotong oleh suara yang menggemaskan. "Oh," respon pastur juga sangat cepat, lalu dengan wajah serius dan sedikit tersenyum bertanya, "Oh Rila, apakah kamu bersedia jika ayah dan ibumu kembali bersama menjadi sepasang suami istri?" Rila kecil menganggukkan kepala dengan kuat. "Rila bersedia. Rila mau ayah dan ibu selamanya bersama." Di belakang mereka kembali terdengar tepuk tangan yang meriah. Di tengah-tengah meriahnya tepuk tangan para tamu, pastur kembali berbicara. "Kalau begitu, sekarang aku akan mengumumkan bahwa kedua resmi menjadi suami istri. Kedua pengantin bertukar cincin. Pengantin pria boleh mencium mempelai wanita." Pengantin pria menggendong satu nyamuk yang besar, bahkan melihat mereka dengan mata yang berbinar. Bagaimana caranya untuk mencium pengantin wanita? Mungkin karena sudah lama menjadi suami istri, akhirnya tanpa janjian mereka mencium pipi Rila kecil, satu orang satu sisi. Ini pernikahan yang langka, di mana pengantin pria tidak dapat mencium pengantin wanita. Tetapi kebahagiaan mereka dapat dirasakan oleh orang-orang yang hadir.
Di bawah kesaksian orang banyak, pernikahan Carson dan Arila akhirnya berakhir sempurna. Arila, di saat ini, di benak Carson, dia tidak tahu harus berbuat apa. Di benaknya hanya penuh dengan malam pertama mereka. Wajah Arila memerah karena Carson terus menatapnya, tetapi ia tidak menghindar. Resepsi malam ini kita tidak perlu ikut. Biarkan ayah dan ibu yang menyambut para tamu. Carson lalu menurunkan Rila kecil. Rila sayang, kamu pergi cari bibi kecil ya. Rila di acara pernikahan sudah mendapatkan banyak perhatian. Dia juga anak yang pengertian, jadi dia tidak lagi manja kepada ayah dan ibunya. Dia pun pergi ke pelukan bibi kecilnya. Di depan banyak orang, Carson lalu menggendong Arila. Carson menggendong Arila dan pergi. Ayah Carson dan ibu Carson sibuk menjamu para tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan. Sedangkan Epa bertanggung jawab untuk menjaga Orila. Tepat di saat ini, tiba-tiba datanglah satu helikopter. Dari dalam helikopter dilepaskan tangga dan muncullah satu laki-laki yang dengan cepat menuruni anak tangga itu. Dengan cepat, Epa sudah dapat melihat siapa laki-laki itu. Dia adalah orang yang sudah mengkhianati dirinya, Darwin. Epa melihatnya dari jauh, lalu menggendong Rila kecil dan pergi. Dia tidak ingin melihatnya, sedikit pun tidak ingin. 2 hari ini, Epa baru saja mulai melupakan masalah Darwin yang mengkhianati dirinya. Kedatangan Darwin membuat Epa mengingatkan kembali masalah yang sangat menjijikkan itu. Kakak ipar, aku datang telat. Susah payah dia datang. Tujuannya bukan untuk menghadiri pernikahan Carson, melainkan menangkap Epa. Epa serius dengan kamu. Kamu harusnya lebih jelas daripada kami. Kadang kalau dia sedang ngambek, kamu harus mengalah. 2 orang kalau ingin bersama dengan lama harus saling mengerti. Ibu Carson juga mengetahui tujuan kehadiran Kak Darwin sebenarnya. Lalu ia menunjuk ke arah kemana Epa pergi. Cepat kejar dia dan dibicarakan baik-baik kesalahpahaman kalian itu. Ya, aku mengerti. Darwin menjawabnya sekilas tanpa membuang waktu pergi mengejar Epa. Darwin memang pernah menjadi anggota militer. Jadi dia berjalan dengan cepat, ditambah lagi Epa menggendong Rila kecil. Jadi lebih mudah baginya untuk mengejar Epa. Kakek, Rila kecil sudah lama tidak pernah melihat Darwin lagi. Dia dengan excited lari ke dalam pelukan Darwin. Rila, jangan pedulikan orang jahat. Epa menggendong Rila kecil lalu memutar balikan badan pergi ke arah lain. Dia bahkan tidak bersedia melihat Darwin walau hanya sekilas. Epa, kamu itu ngambekin apa sih? Darwin sudah jauh-jauh datang dari kota Pasir Bumi untuk menemuinya. Epa malah tidak menghiraukannya. Darwin, kamu itu gak ngerti omongan manusia ya? Aku sudah ngomong dengan amat jelas sama kamu. Aku sudah gak suka sama kamu. Kita sudah putus. Kita sudah gak ada hubungan apapun lagi. Dia melakukan hal yang begitu menjijikkan. Melakukan penjelasan saja tidak. Masih beraninya bilang Epa yang ngambek tidak jelas. Epa tertawa dengan sangat dingin.
Sejak awal, hubungan mereka berdua memang sebuah kesalahan besar. Jelas-jelas dia tidak menyukainya, tetapi Epa yang selalu mati-matian mengikutinya. Karena rasa kasihan, akhirnya Darwin tidak mau menerimanya. Kamu ngomong sekali lagi. Kalau dia berani sembarang berbicara lagi, dia tidak akan memaafkannya. Nona, apakah kalian sedang bertengkar? Kondisi yang sangat panas ini, kemunculan Rico benar-benar waktu yang tidak tepat. Melihat Rico, amarah yang sudah ditahan-tahan oleh Darwin akhirnya pun meluap. Dia langsung menahan Epa dengan tangannya dan berteriak. Karena orang ini kembali mencarimu, makanya kamu mau putus sama aku kan? Mendengar Darwin yang berteriak padanya, hati Epa dalam sekejap menjadi dingin. Dingin sampai ia merasa sekujur tubuhnya bergetar. Jelas-jelas Darwin yang melakukan hal yang brengsek, tetapi malah menuduhnya. Mata Epa dulu sebuta apa sampai ia bisa menyukai laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Hidungnya terasa masam. Ingin sekali dirinya menangis, tetapi ia malah tertawa. Benar, aku akan pergi dengannya ke negara A lalu menikah. Sejak awal dia sudah dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Kalau aku tidak menikah dengannya, lalu aku harus menikah dengan siapa? Kamu berani? Darwin menggenggam erat tangan Epa dengan sekuat tenaga, seolah-olah akan meremukkan tangannya. Tatapan matanya yang sangat jahat, seperti pedang tajam, membuat Rila kecil yang digendong oleh Epa pun menangis ketakutan.